Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas sebuah NFT games, tapi sifatnya ini adalah DAO, ya. Dan ini cukup lucu dan cukup unik karena gamenya itu pixel kecil-kecil gitu loh. Jadi teman-teman bisa kayak membangun tempatnya teman-teman gitu untuk mendapatkan token atau play to earn-nya lah. Nah, sebelum lebih lanjut, gue pengen ngasih info dulu bahwa video ini adalah video endorse atau promosi, ya. Dan perlu gue ingatkan, disclaimer on, bahwa investasi cryptocurrency atau mata uang digital ataupun NFT game bersifat fluktuatif dan berisiko tinggi. Jadi tolong kalian wajib namanya do your own research. Oke, langsung kita mulai pembahasannya aja. Ya, langsung kita mulai aja pembahasannya. Jadi nama project ini adalah Drawshop Kingdom Reverse. Ya, kita sebutnya Drawshop aja biar gampang. Jadi Drawshop ini tuh gamenya itu lebih mengarah ke NFT mining. Nah, ini cocok banget buat temen-temen yang ibaratnya tuh males main game tapi tetap pengen mendapatkan passive income. Ya, ini mengingatkan gue terhadap Yoshi. Kalau teman-teman masih ingat, tapi bedanya kalau Yoshi kan kita cuma stake NFT-nya beres dapat token. Tapi kalau di Drawshop ini kita masih ada bermain gamenya, yaitu menjadi seorang dekorator atau teman-teman ibaratnya punya sebuah toko yang harus teman-teman dekorasikan gitu loh. Dan semakin banyak pengunjungnya, maka semakin banyak token yang teman-teman dapatkan. Nah, untuk ticker tokennya adalah Joy atau joystick token. Nah, nanti kita akan lihat tokenomiknya seperti apa ya. Nah, Drawshop ini sifatnya adalah DAO atau Decentralized Autonomous Organization Game dengan NFT, Play to Earn, dan juga DeFi. Nah, untuk art NFT-nya jujur gue pribadi cukup suka ya, bahkan mungkin gue akan koleksi sedikit ya. Ya, tapi baik lagi Dior. Kenapa gue suka? Karena gue suka NFT yang pixel-pixel art gitu loh. Jadi kayak kotak-kotak tapi lucu gitu. Jadi dia artnya ini bisa dibilang kalau teman-teman lihat cukup menarik ya. Jadi kita punya karakter, punya toko, dan lain-lain gitu. Nah, si Draw Shop Kingdom ini atau kita bilangnya DKR ya, DKR gitu, Draw Shop Kingdom. Ini adalah DAO Best Play to Earn NFT Game. Dia menggunakan NFT dan pixel art, di mana teman-teman nantinya bisa mendekorasi tokonya teman-teman. Dan teman-teman tentunya dekorasi itu akan mempengaruhi seberapa banyak token yang akan teman-teman hasilkan, seberapa banyak pengunjung yang datang gitu loh. Karena setiap dekorasi akan memberikan formulasi khusus yang berbeda-beda. Jadi tergantung strateginya dan juga analisa teman-teman. Ya, jadi itu gamenya di bagian situ ya, supaya seru ya. Nah, habis itu teman-teman juga nanti bisa namanya PvP atau player versus player dengan orang lain. Karena ya strategi tiap orang kan pasti beda-beda. Itu teman-teman nantinya dekorasinya seperti apa, bisa menghasilkan misalnya 100 joy. Tapi ada orang lain dekorasinya gimana, bisa menghasilkan 200 joy. Artinya kan dia dekorasinya lebih jauh, lebih efektif gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu PvP-nya. Nah, selain itu, NFT juga mempengaruhi ya, karena NFT ini ada banyak jenis, nanti kita akan lihat berapa, dan juga punya rarity yang berbeda. Jadi tentu saja akan menghasilkan pengunjung yang berbeda pula, atau penghasilan joy token yang berbeda. Seperti itu. Oke? Nah, NFT-nya di sini terbagi ke 5 jenis, yaitu pertama adalah user avatar atau karakter kita, habis itu ada land atau tanah, habis itu ada machine atau mesin untuk jual beli di dalam gamenya ya untuk si apa pengunjungnya datang terus beli barang, nah itu di mesinnya. Habis itu ada doll atau boneka untuk hiasan sama pixel arts atau UCC. Nah, kita lihat apa itu UCC. Nah, di sini untuk tokennya itu punya fungsi sebagai governance. Ingat ya, tadi ada governance atau DAO. Jadi, apa itu governance? Jadi, konsep governance intinya adalah kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang terjadi dalam ekosistem dengan cara voting, ya, demokrasi. Nah, contohnya apa? Ada UCC polling atau using next UCC atau user created contents, di mana kita bisa melakukan vote untuk NFT baru yang akan keluar selanjutnya atau yang bisa diminting gitu loh. Habis itu juga kita bisa melakukan hold an event atau kita bisa voting untuk pemilihan waktu tertentu untuk melakukan berbagai event seperti karnaval dan lain-lain. Kita bilangnya sih World Land Event lah kalau di dalam gamenya. Habis itu juga ada PvP konsep seperti yang tadi gue jelaskan. Terus dia juga ada PvP season. Jadi ada rankingnya gitu loh. Teman-teman bisa mendapatkan joy token yang jauh lebih banyak atau lebih besar ketika teman-teman berhasil masuk ke ranking teratas. Habis itu bisa digunakan untuk hal-hal lainnya.
ya, seperti berbagai event baik di dalam game maupun di luar game. Itu bisa di voting menggunakan Joy Token atau DAO-nya lah. Nah, untuk fitur-fitur di dalam gamenya apa aja kok? Yang pertama adalah shop operation. Teman-teman kan tadi gue udah jelasin ya, teman-teman akan mendapatkan sebuah toko, di mana toko ini teman-teman akan kelola gitu loh. Nah, ini adalah shop operation-nya. Dengan cara apa kok kelolanya? Dengan cara teman-teman melakukan dekorasi yang bagus dan baik, sehingga semakin banyak pengunjung yang datang. Selain itu, teman-teman juga bisa membuat banyak toko, yaitu masuknya ke consulting sama world map. Jadi nantinya teman-teman tuh bisa beli tanah di tempat lain yang jauh dari toko utama untuk membangun cabang ibaratnya. Nah, itu consulting ya. Jadi teman-teman bisa menghasilkan jauh lebih banyak. Selain itu ada namanya world map. Nah, teman-teman nantinya bisa berinteraksi dengan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengunjungi toko-toko orang lain. Dan orang lain bisa mengunjungi toko kita, melakukan interaksi dengan kita. Habis itu, ada PvP, seperti yang tadi gue jelaskan. Kita bisa bertarung dekorasi dengan orang lain dan mengumpulkan trofi. Habis itu juga ada Merchant Guild. Nanti teman-teman bisa membangun guild dengan orang lain gitu loh. Membangun kerjasama di sana untuk mendapatkan reward yang jauh lebih banyak. Seperti itu. Jadi cukup jelas ya untuk sistem-sistem yang dia berikan untuk gamenya. Habis itu ada Joy Token. Tadi kita udah jelasin ya, Joy Token itu adalah token DAO dan juga utility. Nah, kita akan lihat tokenomiknya sebentar. Jadi si joystick token ini atau Joy Token ya, ini adalah reward atau governance token di Drawshop Kingdom. Di mana ketika teman-teman bermain game, teman-teman bisa mendapatkan joy dan menggunakan joy ini untuk ditransaksikan atau dijual belikan. Selain itu, teman-teman bisa menggunakan Joy untuk membeli NFT atau item-item baru di marketplace yang nanti teman-teman bisa pakai di dalam gamenya untuk meningkatkan penghasilan teman-teman. Selain itu, teman-teman dengan menghold Joy, terus di-stackingkan Joy-nya, teman-teman tuh berhak melakukan voting, ya, atau melakukan improvisasi proposal, atau UCC polls, dan lain-lain. Ya, seperti event, carnival, dan lain-lainnya. Nah, utility Joy apa? Utility-nya pertama adalah NFT minting fee. Jadi teman-teman kalau pengen minting NFT-nya, bayarnya pakai Joy Token. Habis itu machine and doll upgrade fee. Nantinya teman-teman kan ada NFT mesin ya, yang tadi gue bilang, atau doll, itu bisa di-upgrade menggunakan Joy Token. Habis itu untuk membuat avatar NFT. Ya, jadi ketika teman-teman ingin membuat karakter baru, avatar, teman-teman harus bayar pakai Joy Token. Habis itu festival participation fee. Jadi kalau teman-teman ingin bergabung dengan suatu festival atau event, teman-teman bayarnya pakai Joy juga. Sama yang terakhir adalah NFT gacha contract transaction fee. Nah, teman-teman nanti butuh Joy token itu untuk melakukan gacha. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Nah, untuk governance-nya, ya, governance pool, jadi teman-teman bisa staking Joy. Nah, untuk governance-nya ini fokusnya yang pertama adalah vote untuk World Festival lokasi. Ya, jadi untuk adanya festival tuh dia akan pilih lokasi, nah itu ditentukan dari voting. Habis itu juga untuk World Land, habis itu juga untuk UCC polling, yang tadi gue dijelaskan UCC ya, sama DAO governance. Nah, untuk token distribusinya, di sini dia punya maksimal supply di angka 1 miliar token atau 1 billion Joy, di mana alokasinya adalah 50% masuk ke play to earn. Nah, ini play to earn ini dia udah emisikan batasin 6 tahun. Jadi dia akan cair semua 50% ini dalam waktu 6 tahun gitu loh. Habis itu ada namanya ekosistem community fund atau untuk komunitas gitu. Nah, ini 100 juta token, 10% ya. Ini 50% rilis TGA, habis itu sisanya 50% lagi akan cair vesting dengan waktu 3 tahun. Ya, jadi cairnya tuh dalam waktu lama lah. Habis itu untuk liquidity provider reward atau yield farming itu di angka 20% atau 200 juta. Ini selama 4 tahun emisi linear ya. Jadi cairnya tuh 4 tahun untuk 20% ini. Habis itu tim ini megang token 12% atau 120 juta. Ini 6 bulan di lock up ya. Jadi 6 bulan tuh nggak bisa dicairkan sama sekali. Habis itu dia mulai vesting setelah 6 bulan kelar itu selama 2 tahun. Ya tiap bulan cair. Habis itu ada investor 8% atau 80 juta. Itu 6 bulan juga di lock up dan 2 tahun di vesting. Untuk investor ini adalah angel investor ya. Jadi yang benar-benar mensupport dari awal gitu. Nah, nanti rilis schedule-nya kurang lebih total 69 bulan untuk mencapai 1 miliar Joy token.
ya. Jadi nanti ketika TGA itu di bawah 200 juta, bahkan nggak nyampe 100 juta ketika pertama kali listing nantinya. Dari seluruh reward ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, next untuk roadmap. Nah, untuk roadmap di sini 2022 Januari, yaitu project launch, fundraising by angel investor. Nah, yang menarik adalah di bagian angel investornya, di mana di sini ada Shin Hyun Sung selaku dari Terra Luna, ada Lee Siwon dari Siwon School, sama Choi Jun from Encore Company. Ya, jadi memang angel investornya nih bukan orang sembarangan juga gitu loh. Habis itu dia melaunching DKR Community atau komunitasnya. Untuk DKR Community, fokus mereka di Discord. Nanti akan gue jelaskan ya, ada sesuatu yang wow di Discordnya. Habis itu di 2022, Februari, itu mulai rilis white paper. Habis itu Avatar Rarity Chart, itu ada di Discord. DKR, Avatar, dan Land NFT Presale. Habis itu rarity-nya tergantung dari jenis kelamin avatar dan juga dari bagian-bagian avatarnya. Yang tentunya akan memberikan efektivitas yang berbeda ya di dalam gamenya. Habis itu juga ada airdrop event. Dan di 2022 Maret bulan lalu adalah event dari DKR Avatar dan juga Landholder. Habis itu Joy Token Airdrop untuk DKR Avatar dan Landholder. Habis itu ada DKR Avatar dan Land Public Sale, ya, dia mulai masuk ke public sale. Habis itu di public release, dia akan meluncurkan game sama NFT development-nya. Habis itu di 2022 kuartal 2 atau di bulan ini ya, April, Mei, Juni, itu dia launching DKR Metaverse di web platform. Nah, teman-teman belum bisa main di smartphone, hanya bisa main di komputer. Ya, bersifatnya web. Habis itu dia juga akan launching DKR Alpha version ya dengan merilis basic fitur di dalam gamenya. Habis itu launching untuk pre-season PvP game sama launching Joy Clay LP Pool. Nah, nanti teman-teman bisa yield farming menggunakan Joy token pairing Clay coin. Oh iya, gue belum jelasin ya, belum kasih tahu info ya bahwa Drawshop ini tuh dibangun di jaringan Clayton atau Clay ya, dan timnya memang sebagian besar orang Korea. Makanya tadi kalau teman-teman lihat angel investornya juga orang Korea sebagian besar ya. Habis itu dia juga ada launching user created content atau UCC polling website di mana teman-teman nantinya bisa melakukan voting untuk NFT selanjutnya gitu loh. Habis itu di 2022 kuartal 3 adalah launching DKR release version. Habis itu release website featuring governance dan treasury, launching governance voting pool di website. Dan di terakhir 2022 kuartal 4 adalah expansion metaverse untuk UCC, Genesis untuk DAO, untuk pengguna DKR, sama additional atau menambahkan berbagai land event baru. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk timnya. Nah, timnya ini kalau kita lihat di sini sebenarnya semi doxit ya. Kenapa gue bilang semi doxit? Pertama, investornya kan sebenarnya investor besar, yaitu ada dari timnya Terra Luna. Artinya, si tim Terra Luna pasti udah tahu timnya ini siapa gitu loh. Cuma kalau kita lihat di white paper-nya atau di dokumennya memang namanya itu nama orang barat. Padahal gue yakinnya ini adalah project orang Korea gitu loh. Ya, karena memang dari investornya pun dan juga timnya ya, pengalaman timnya itu di perusahaan-perusahaan Korea. Jadi teman-teman bisa baca aja di sini namanya Taylor, Jade, Jeff. Tapi kalau teman-teman baca teliti ya untuk pengalaman-pengalaman mereka itu di perusahaan-perusahaan Korea dan juga investornya Korea gitu, orang-orang Korea. Jadi ya menurut gue sih ini adalah project orang Korea gitu loh. Dan juga harusnya sih bisa kita percaya juga ya untuk project ini bahwa project serius, bukan main-main, bukan scam atau rug pull. Kenapa? Karena ya ini dia ada investor angel tuh dari Terra Luna ya, dari salah satu tim Terra Luna yaitu Shin Hyung Sung sama Lee Siwon gitu loh. Ya, jadi ini nilai jual mereka sih kalau gue bilang. Nah, partnershipnya ada Metacongs, ada Meta Adventure, ada Clay App Club, Zip, Clay Rabbit, habis itu ada Nightingale Interactive, Clay Dino, Idle Ninja, Meta Toy Dragons, Clay Dice, ya, Zero X Queen, Slater, Clay Kingdoms. Kolaborasi dengan Ship, Metaland Farm, sama Pala Square. Jadi ini project-project kurang lebih Clayton semua sebenarnya. Dan memang Clayton itu terkenal dengan project-projectnya orang Korea. Ya, jadi ya kita anggap aja ini project orang Korea, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kontrak address-nya pun ini menggunakan di jaringan Clayton. Jadi teman-teman harus pakai wallet Clayton tentu saja yang mensupport jaringan Clayton ya.
Nanti untuk kontrak address-nya dia ada dua, yaitu token, yaitu joystick sama DKR NFT address. Nanti kedua address ini akan gue taruh di deskripsi video. Nah, selain itu, dia juga ada masuk ke dalam OpenSea.io ya. Jadi teman-teman tuh bisa beli NFT-nya via OpenSea juga. Di sini ada Drown Shop Kingdom Reverse ya, di-create oleh DKR Reverse. Di sini ada itemnya di angka 14.200 dengan owner 1.100. Untuk floor price NFT-nya di angka 12,5 clay. Nah, ini dia belinya itu pakai Clayton ya, clay coin. Di sini untuk volume trade-nya di angka 1,6 juta. Nah, kita lihat teman-teman bisa cek di bawah ya. Di sini ada beberapa NFT yang dijual. Ada yang harganya 12,5 clay, ada yang 12,9, ada yang 13. Nah, ini sifatnya semua masih gacha. Jadi teman-teman kalau memang tertarik dan mau coba gacha, bisa beli yang price-nya itu paling murah gitu ya. Jadi buat nanti ketika dia sudah keluar gamenya, teman-teman tinggal buka NFT-nya aja gitu. Di paling murah sih sekitar 12,5 clay. Nah, teman-teman hitung aja kalau di cek sih ya, misalnya di Binance 12,5 clay itu berapa duit gitu loh. Oke ya? Nah, untuk sosial media, di sini gue ada informasi menarik. Di mana teman-teman, ya saat ini dia sedang dalam masuk ke tahap presale terakhir untuk penjualan NFT-nya. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung ke komunitas Discord-nya saat ini, ya teman-teman dipastikan akan mendapatkan whitelist untuk membeli atau berhak mendapatkan presale untuk NFT-nya tersebut. Nah, selain itu, mereka juga akan meluncurkan gameplay to earn di kuartal 2 mendatang. Jadi, teman-teman silakan bergabung ke Discord mereka untuk mendapatkan informasi dan berkesempatan untuk mencoba duluan sebagai pemain awal. Ingat ya, kalau NFT game itu biasanya kalau yang join di awal tuh cuannya jauh lebih tinggi daripada buat teman-teman yang masuk ke dalam NFT game di pertengahan maupun di akhir. Ya. Nah, untuk sosial media di Twitter ya di @drawkingdoms, teman-teman bisa join ya atau follow dia di angka 8.469 followers dan mereka juga cukup aktif. Kemarin mereka juga ngepost atau ngepin tentang investment dari Crust ya dan Presto. Nah, teman-teman bisa baca-baca aja ya, dilihat langsung ke linknya. Oke, nah untuk grup Telegramnya di sini di angka 3.687 subscribers. Jauh ya dibandingkan dengan Discord. Jadi memang Denny berfokus untuk mengembangkan komunitas dia di Discord. Jadi teman-teman silakan join aja ya. Ini wajib banget kalau teman-teman memang tertarik dengan project Drown Shop Kingdom ya. Oh iya, ada sedikit tambahan nih dari tim devnya ya. Jadi mereka ini lagi namanya adain event untuk jangka panjang, di mana teman-teman yang punya NFT-nya atau singkatnya DRK NFT, teman-teman bisa stakingkan di NFT fee-nya mereka di website. Nah, tujuan NFT ini buat apa? Teman-teman bisa mendapatkan kredit, di mana kredit ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk membeli NFT lainnya, ya ketika nanti ada NFT baru yang akan launching, ataupun teman-teman bisa mengikuti namanya lucky draw-nya mereka. Ya, jadi di sini adalah insentif atau reward buat teman-teman holders nih. Ya, jadi cocok banget buat teman-teman yang suka dengan NFT-nya. Nah, selain itu, mereka juga lagi adain event di Gleam ya. Jadi teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi ya, gleam.io. Di sini ada beberapa misi atau task yang harus teman-teman selesaikan. Seperti kayak follow Twitter, retweet Twitter, join ke grup Discord, buka website, buka white paper, dan memasukkan Clayton wallet teman-teman. Nah, untuk rewardnya, teman-teman berkesempatan mendapatkan random NFT avatar. Ya, ada 3 piece, dan juga starter pack NFT airdrop sebanyak 5 piece. Ya, jadi gampang banget. Semoga teman-teman beruntung untuk mendapatkan NFT-nya. Selain itu, karena besok ada presale ya di tanggal 5, nah teman-teman tuh kalau pengen dapat whitelist caranya gampang banget. Teman-teman hanya perlu namanya punya NFT land-nya. Teman-teman bisa beli di OpenSea menggunakan Clayton Wallet, bisa beli yang normal aja. Habis itu teman-teman akan otomatis mendapatkan whitelist. Ya, di mana nanti yang di tanggal 5, teman-teman bisa membeli lagi untuk tanah maupun karakternya gitu loh di harga yang lebih murah atau diskon. Nah, untuk whitelist ini dia akan ambil snapshot ya. Jadi ada snapshot date itu di tanggal 5 bulan 4 2022 di jam 11 UTC. Jadi teman-teman pastikan sudah memiliki land-nya sebelum waktu yang ditentukan. Oke, nanti linknya juga akan gue taruh di deskripsi. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye!